Ya buat yang belum tahu, gue anak pertama ya. Terus Ya. Ronald, udah gitu Michael, terus baru Arthur. Tapi Tolong seringkali, dicatat gue anak ketiga ya. Gue anak ketiga. nah tapi seringkali Michael I'm selalu number dianggap yang 4. nomor 1. Terus udah gitu Ronald nomor 2, gue nomor 3. Ya gue sih happy aja sih, nggak apa-apa. Nah, Ya, yang mukanya paling tua deh, duaan aja Sekarang. tuh, duaan. Dari kamera sekarang kelihatan. Makanya ini cahaya gue deketin lagi. Nah. Lighting juga lah. Ini iPad nggak ada filternya nih. Cahaya gue yang paling gede. Minum teh. Ya. Sampai urutan. Terus habis urutan. Ya, terus ya kali ini kita mungkin perkenalan aja. Terus kita cuman pengen share tentang who we are, terus kenapa kita ambil nama itu, terus kenapa kita mau bikin begini. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa bagi nih. Salah satunya yang kita bisa share itu adalah sekarang mungkin bisa cerita kali ya satu-satu sekarang pada ada di mana dan ngapain gitu dan setelah itu nanti kita bisa ngambil sesuatu dari situ, gue rasa. Ya. Yes. Oke. Ya mungkin dari si Wewe dulu karena kita semua lahir di Jakarta tapi gede di Bandung. Dia satu-satunya lahir di Bandung tapi terus kemudian nyasar Jakarta. Tapi itu prestasi loh. Cuman dari antara Kusika yang survive di ibu kota itu cuma si Wewe. Gue sih nggak mau balik lagi. Lucunya waktu decide ke Jakarta itu kayaknya 8 tahun yang lalu ya. Waktu itu kayaknya 8 tahun? 8 tahun. Nah, Udah 8 tahun ya? di Jakarta. Iya, 8 tahun juga. Oh. Dan masih betah sih sampai sekarang. Terus the funny thing adalah waktu itu tuh waktu sebelum pindah itu tuh sebenarnya di kerjaan itu kan tahun pertama kerja, terus kemudian dipecat. Pada ingat nggak? Yang di mana yang dipecat? Oh, dipecat itu jujur nangis. Yang sampai dipecat. Gua ketemuin itu kepalanya. Oh iya bener. Kerjaan pertama dipecat, terus kemudian kayak depresi, kayak gila, itu gue baru tahu lu dipecat. Kerjaan pertama dipecat. Oh iya, tapi bukan karena ini ya, waktu itu kayak bukan karena performance, tapi karena ribut sama bosnya. Karena attitude 8 tahun yang lalu kayak gitu. Tapi udah gitu malah decide ke Jakarta. Dan kemudian waktu itu pada nggak ada yang percaya sebenarnya. Kayak, mau ke Jakarta gitu. Kayak nggak ada yang percaya. But then... Lu harusnya cerita bahwa kita semua percaya. Kita kan support lu untuk pergi ke Jakarta. Iya. Pergi ke Jakarta, cariin kos lu. Gimana sih? Ya awalnya nggak percaya. Gue masih nggak percaya sih kalau gue. Karena faktor itu. Lu pindah ke Jakarta aja, yang nganterin segambreng, terus bantuin pindahan kos. itu membuat gue semakin ragu dia bertahan kan di Jakarta. Oh itu lucu sih. Iya. Tapi dulu juga awalnya juga kayak pikir kayak ya paling cuma berapa tahun di sini. Karena semua orang rata-rata teman-teman di Bandung yang kerja di Jakarta itu rata-rata cuma 2 tahun. Terus mereka pulang ke Bandung dan kayak kayak hey gue udah kerja di Jakarta, udah gue pengen stay di Bandung aja gitu. Semua rata-rata kayak gitu aja. Terus somehow nggak tahu ya, somehow along the way kayak dapat opportunity demi opportunity, ketemu orang baru, sama Tuhan diketemuin sama orang baru, belajar hal baru, terus kemudian di refer orang, masuk ke perusahaan lain. Gitu. Dapat opportunity. Oh iya. Ya mulai waktu itu kayak dapat opportunity baru, terus kayak ketemu orang-orang baru, sama Tuhan diketemuin sama ya di refer sama orang, ketemu ini, ngerjain project ini, project itu, sehingga jadi kayak banyak belajar dan banyak adventure-nya, kayak kayak experience yang nggak pernah bisa didapat ketika di Bandung dulu.
Dan Hmm. banyak banget yang pelajarin gitu, kayak mulai dari leadership, mulai dari kayak how to handle people, how to handle client, how to communicate with them, gimana cara ngerti mereka, gimana ada di posisinya mereka gitu, gimana menempatkan diri dalam posisinya mereka. Terus kayak biasanya kayak ketemunya bisa bos-bosnya lah, apalah gitu, dan ya dengan apa ya, dengan waktu itu masih muda banget, terus kayak have no clue, yang penting pokoknya ngerjain aja sebisanya, semampunya, do the best aja, fokus, ya tiap kali gitu aja, terus kayak ya udah pokoknya lakuin aja yang terbaik, udah lakuin aja yang terbaik, fokus gitu. Somehow kayak sampai hari ini kalau diingat lagi, eh, banyak kesalahan banget sebenarnya yang dilakuin. Cuma somehow ya sama Tuhan diketemuin sama orang-orang untuk gue jadi bisa belajar ya sama mereka. Jadi bisa stay Jakarta, terus kemudian jadi bisa kayak oh ternyata setelah lihat ke belakang banyak banget penyertaan Tuhan, meskipun banyak kesalahan, banyak bikin mistake segala macam, cuma kayak somehow dia arahin jalannya untuk sampai ada di titik ini sekarang gitu. Menarik sih. Jadi udah pindah-pindah, udah kayaknya ada 4 kantor deh. Pertama di Trans TV di Jakarta kan pertama kali, terus kemudian pindah ke digital agency 3 bulan doang. Terus kemudian freelance selama 3 bulan. Ingat banget itu waktu banjir Jakarta. Terus itu pindah ke Net TV 3 tahun kerja di Net TV. Itu pertama kali Net TV-nya bangun. Waktu itu ingat nggak pertama kali bilang kerja di Net TV. Apaan tuh Net TV? Nggak ada yang tahu Net TV apaan. Terus kayak terus kemudian akhirnya ada inilah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kemudian kayak dia grow gitu kan si Net TV-nya semua orang tahu. Terus kemudian pas dia grow ya gue cabut kan dari sana, pindah ke Traveloka. Traveloka juga waktu pindah ke Traveloka orang-orang kayak lu ngapain pindah ke Traveloka? Mereka startup baru segala macam. Tech company belum se-booming itu. Terus kemudian akhirnya Traveloka bertahan 3 tahun. Kemudian pindah lagi ke ini startup yang lain, Sweet Escape. Sini deh. Ya, oke. Terus Yes. lu ke Jakarta dulu dilarang apa enggak? Dulu ini, jadi menarik tuh kalau misalnya sama si papi ya. Jadi itu tuh pernah ada momen father and son di mana kalian pada nggak ada nih, tapi gue di rumah sama si papi berdua. Kok gue nggak pernah ada momen begituan nih? Ya nggak tahu itu kan. Iya ada Dulu momennya kita di mana momen begitu kalau mau dipanggil ambil rapot. father and son. Iya, panggil rapot. Atau kalau nggak ulangan jelek. Nah, itu momen kita bertiga. Mother and son kalau udah rapot. Ya terus. Kalau ya jadi ada momen sama si papi kayak ngobrol, dia bilang kayak ya lu nggak usah takut sebenarnya gitu. Kalaupun lu harus pergi ke Jakarta, ya udah pergi ke Jakarta. Kalau sampai lu gagal di sana pun, lu pulang pun ya udah pulang aja gitu. Kan lu masih punya rumah juga di sini gitu kan. Jadi ya udah pergi aja dan nggak usah takut. Namanya cowok pasti harus banyak ngerasain jatuh bangun. Ya ini proses jadi lebih kuat aja gitu. Terus that simple moment itu kayak bikin oh wow ini kayak life changing banget gitu. Emang si papi beneran ngomong gitu biar jadi lebih kuat. Iya. Wih, hebat juga. Iya. Itu momen father and son-nya tuh lagi ini biasa kayak kayak papi lagi nonton TV di sofa, terus nemenin di bawah, nemenin duduk sofa, nonton TV gitu, terus ya ngomong gitu, dibahas. Memang cuma itu window-nya untuk bisa ngobrol sama dia. Iya. Waktu kita semua masih di rumah ya. Gue udah nggak di rumah tapi. Oh iya, waktu si Wewe ke Jakarta lu udah nggak di rumah. Oh iya sih. Iya. Oh, Michael udah keluar dulu waktu itu ya? Iya. Oh iya ya? Iya, dia udah. Oh iya, Dia Wewe udah pakai pertama kamarnya si Michael soalnya. Oh iya, benar.
Gua penghuni paling Iya. lama soalnya di G5. Iya, sebenarnya ada yang menarik yang kita bisa ambil karena dari mereka itu sebenarnya kan nggak punya pendidikan yang tinggi ya, tapi mereka bisa ngertiin anak-anaknya untuk ngambil sesuatu yang di luar dari kapasitinya mereka. Karena karena yang mereka tahu cuma dagang, terus yang mereka tahu cuma pabrik. Gue dari kecil diajarin gimana caranya ada di pabrik dan kemudian mesti tahu segala sesuatu dan prosesnya sampai ke gimana-gimananya semua dikasih tahu. Dan waktu pas kuliah gue udah mulai stuck tuh, si papi udah ngasih tahu bahwa ini sebenarnya mesin udah beli nih, udah tinggal jalanin aja. Lu ya seperti dia kasih signal bahwa udah lu nggak usah kuliah lah, udah lu kerjain ini aja gitu. Udah ada nih barang-barang, udah ada, lu tinggal jalanin doang kan, lu udah ngerti. Tapi terus dia masih kayak ngasih kesempatan untuk sebenarnya lu mau ngapain sih gitu. Itu sih yang gue dapet ya, nggak tahu tuh kalau lu orang gimana. Ya, benar. Liberal banget ya kita. Karena dulu dia kalau si papi yang gue ingat dia tuh berusaha kayak apa ya, kayak memfasilitasi gitu, tau nggak? Semua yang kita suka dia berusaha fasilitasi, jadi ataupun nggak jadi gitu. Ya kan? Kayak dulu si Kodik, oh ya benar. pengen musik, Iya, drum dia pernah beli drum. dia beliin drum. Karena buat dia tuh nggak masalah. Oh ini lu bener-bener nggak di sini gitu. Tapi ya lu coba aja dulu gitu. Lu coba aja dulu. Dia pengen kayak pengen kasih kesempatan untuk yang ini nih gue kesediain nih, gue punya. Ya. Nah, dia jadi lebih mungkin waktu dulunya mungkin karena dia nggak punya banyak kesempatan untuk itu kali ya, jadi makanya ketika anak-anaknya dia kasih kesempatan itu gitu. Ya, itu atau dulu ya si papi juga belajar pakai cara begitu ya. Dia juga nyoba aja dulu. Ntar kalau jalan ya bagus, kalau enggak ya gua coba lagi main. Karena gua rasa ya, tapi belum tentu benar. Tapi gua rasa mungkin karena dia nggak highly educated, tau nggak? Maksudnya secara akademik highly educated, jadinya dia tuh nggak terlalu banyak pertimbangan, tau nggak terlalu banyak mikir, terlalu gimana. Lebih kayaknya coba aja dulu gitu. Berhasil nggak berhasil, coba aja dulu. Gua rasa itu mungkin ada babnya juga, orang lebih ke jalannya dulu gitu. Iya. Iya, benar. Nah, tapi yang gue suka sih papi biarin ngelepas kita, nyuruh coba aja dulu. Tapi yang gue suka dia begini, dia ngomongnya, coba aja, tapi apa yang udah lo lakuin, lo beresin. Nah, itu yang gue inget sih. Lo harus tanggung jawab ya, intinya mah, pokoknya lo tanggung jawab. Iya, benar. Kalau lo udah milih, lo tanggung jawab. Nah, itu yang gue nggak lupa sih, pokoknya dari papi yang nempel tuh sampai sekarang. Iya. Diberesin. Tengah-tengah gitu. Jadi lebih ke kalau lu mau enggak sama sekali, udah nggak usah sama sekali. Kalau lu mau ini, lu walk it through gitu. Iya. I get that. Dia ngajarin grit ya. Dia ngajarinnya grit. Iya, grit banget. Jadi pokoknya kalau udah masuk, lu harus terusin. Ya dia kecewa banget. Jadi satu hal yang bikin gue nyesel sampai hari ini itu adalah karena gue pernah berhenti kuliah. Dan itu ngancurin hati dia, sebab gue baru nyadar itu ketika pas gue berhenti, ketika ngelihat dia bahwa ternyata yang bikin dia hancur itu bukan kegagalan yang lain, bukan waktu gue paling bandel, bukan waktu pas segala macam, tapi waktu pas gue berhenti. Jadi waktu pas quitting, dia tuh nggak terima quitting gitu. Dia tuh nggak masalah dengan berapa lama lu ada di kampus, dia harus keluar uang untuk bayar dan segala macam, tapi dia problemnya adalah kenapa lu quit gitu, lu kenapa lu harus quit gitu. Dan gue baru nyadar itu tuh setelah pas dia udah dilewatin, sebenarnya buat dia nggak masalah untuk gue terusin gitu, walaupun berapa lama dia nggak peduli berapa lama pun, tapi ternyata quittingnya itu yang problem gitu. Ya tapi mungkin di sini gue bisa bilang bahwa no matter from where you are running, kalau ternyata emang lo harus ke situ, lo tetap harus bayar sih. Karena gue mungkin dulu pernah berhenti, tapi akhirnya sampai hari ini gue nggak pernah berhenti sekolah. Nah itu yang bikin gue harusnya dulu gue berhenti dan selesain.
Get it Iya. done once and for all gitu tau nggak? Tapi sekarang ternyata gue jadi kayak yang nggak berhenti gue sekolah dulu. Iya benar. Tapi bagus jadinya malah punya S2. Malah Ya, tapi having S2. Tapi yang si Kode bilang bagus bahwa kayak ujian sekolah, kayak main game, level apa yang lu belum beresin, nggak mungkin lu bisa cheating. Lu harus beresin dulu. Kalau nggak, ntar lu ketemu lagi. Soal cerita aja, ntar ketemu lagi soal cerita yang sama. Either bayar sekarang atau bayar di belakang, sama aja bayar. Gitu. Nah, Jadi, tapi tetap kita harus bayar. Jadi nggak bisa enggak. Ya speaking from experience lah ya, karena kan juga banyak sekali orang yang pengen ngerasa bahwa kayaknya berhenti aja, it's fine. Yeah, I wanna tell everybody that it's not fine. Nah, ya benar. Oh, ya benar. Banyak yang gue kenal anak-anak muda ya yang bilang, gue nggak kuat nih, udah gue coba ganti jurusan. Ya enggak. Tapi kayak tren ya itu ya. Kayaknya sekarang banyak banget ya kayak begitu. Kayaknya banyak. Nah, tapi itu that's the paradox of choice gitu loh. To think that mereka tuh sebenarnya punya banyak pilihan, padahal sebenarnya nggak juga. Mereka punya banyak pilihan, tapi mereka nggak punya banyak waktu. Yang mereka nggak punya adalah sebenarnya waktu gitu. Ketika sistemnya udah di umur-umur itu mereka masih sangat muda, mereka nggak ngerti kalau mereka nggak punya banyak waktu. Yes, benar. Nah, si Wewe ngewakilin anak-anak yang punya banyak ini ya, anak-anak milenial. Iya. Yang mereka atas dasar mengatasnamakan pilihan, kan gue punya pilihan, terus yang penting gue happy, jadi gue boleh kayak loncat-loncat gitu. Iya. Tapi si Papi juga ngasih kita freedom untuk, ya karena dia liberal, ya he tends to be liberal, jadi akhirnya dia kasih kita freedom untuk pilih kita punya hidup masing-masing. Gue ingat banget dulu waktu pertama kali dia habis belanjain si Wewe beli komputer yang waktu itu super mahal hanya untuk bisa bikin grafik supaya karena kan kita butuh graphic card yang bagus kan untuk kayak gitu kan. Jadi belanja tuh. Dan di sini terbukti bahwa ternyata yang tahu komputer itu cuma gue sama si Mike. si Wewe nggak tech savvy, nggak, karena cuma kita berdua yang waktu itu tahu itu betapa berharganya itu. Terus tahu ini yang mana yang pas zaman kuliah apa yang udah lulus kuliah? Yang udah lulus kuliah kayaknya, yang pas dia terus kan dia gue ingat banget dia naik ke atas terus gitu, si Wewe baru ngasih tahu bahwa ini udah selesai nih, ini baru bikin nih, dia bikin kayak udah berhari-hari gitu, terus si Wewe ke atas terus ngelihat sekian detik, udah gitu doang. Iya, itu bikin apa ya itu? Lupa. Gue juga kayaknya pernah tuh si Kode nyuruh gue bikin 1 menit slide gitu ya. Bikinnya gue sampai berjam-jam. Udah gitu udah gue memutuskan gue nggak mau bikin lagi. Di situ mau nge-burn CD aja masuk kamar gue. Kalau gimana cara nge-burn? Iya. Lupa nggak tech savvy banget. Nggak, tapi nggak apa-apa. Soalnya nggak dibutuhin. Zaman sekarang udah nggak dibutuhin tuh nge-burn CD. Skill itu udah nggak dibutuhin. Itu zaman 10 tahun lalu. Tapi si Ronald masih butuh buat ngeprint sih. Kayaknya sampai hari ini mungkin dia masih struggle buat ngeprint. Enggak lah, ngeprint mah. Kan sekarang udah pakai aplikasi ya, udah paperless, sorry. Udah nggak butuh print. Udah paperless semua. Paperless. Go green. Iya. Tapi yang satu hal juga yang gue baru ingat yang sampai sekarang kagak masuk sih di kalkulator gue. Hebatnya si Papi tuh, dia bisa kuliahin 4 anak, jualan martabak. Itu sampai sekarang, ya karena si Ben sekarang mau masuk ke sekolah, gue baru sadar, gila, biayain 1 anak aja. Itu udah bikin pusing. Apalagi dulu 4. Nah itu buat gue, 4 kuliah lagi. Itu sih di kalkulator gue nggak masuk sampai sekarang sih. Iya. Itu sih hebatnya. Iya. Tapi juga it was an easier time.
karena juga lebih banyak kesempatan, terus itu lebih mudah untuk cari kayak kurang fair lah kalau misalnya kita ambil itu tarik itu ke zaman sekarang. Sebab zaman itu tuh kalau kita hitung pendapatan dengan misalnya harga rumah aja, itu masih make sense untuk kita beli. Tapi kalau zaman sekarang fresh graduate, terus udah gitu kita suruh beli rumah dengan harga rumah sekarang, ya udah nggak make sense gitu. Jadi kan itu juga kan yang sekarang jadi problem. Millennials kan punya segalanya. Handphone baru, mobil, cuman satu yang nggak punya, rumah. Ya kalau itu, tapi kan ada perbedaan culture juga ya. Kalau zaman sekarang kan culture traveling lagi booming juga, gila-gilaan kan. Dan semua orang, anak muda lagi mendapatkan identitas dirinya dari seberapa banyak jalan-jalannya. Tapi sekarang orang lagi pada sadar kalau mereka di rumah mereka bisa saving lebih banyak. Iya benar. Gara-gara corona begini. Gara-gara corona. Kan baru sadar kan, ternyata gaji, income masuk terus, tapi mereka di rumah, ya kan? Baru sadar, oh ternyata nabung tuh enak. Ternyata nggak jalan-jalan juga. Ternyata enak juga. Nggak jalan-jalan tuh bisa hidup juga. Iya, terus di rekening malah jadi ada ekstra, ya nggak? Enggak, bukannya nggak jalan-jalan bisa hidup, tapi nggak nongkrong ternyata bisa hidup juga ya. Iya. Nggak usah ke kafe. Masak di rumah aja sendiri juga ya udah gitu, masih oke juga. Iya. Tapi ya dulu mungkin kayak kita lebih diajarin kayak those simple things gitu sih, maksudnya dengan limitasi yang kita punya zaman dulu, tapi justru malah bikin kita untuk jadi kayak lebih kreatif juga sih buat cari cara solving. Kayak misalnya I don't know, kayak zaman dulu kan kalau ya sih dulu ini kayak kerja di kampus, kerja di lab gitu-gitulah. Terus dapat extra money dari situ. Terus kalau nggak salah si Coronel juga pernah ya jadi MC di radio waktu itu ya? Penyiar. Radio maestro, penyiar. Tapi lucunya gini loh, Ronald tuh jadi penyiar tuh gue pertama kali kaget loh. Gue kaget. Karena dia tuh pendiam. Dia tuh pendiam di rumah. Waktu dia pertama kali jadi penyiar, yang bener lu mau jadi penyiar. Di rumah diem aja. Tapi ternyata bisa jadi penyiar. Gue dengerin gitu kan. Wih, bisa juga kok gue jadi penyiar. Gue kirain karena dia pendiam banget orangnya. Gitu. Ya sebenarnya jadi MC itu sekarang lebih aneh lagi sih. Bisa jadi MC itu kayak, kok bisa jadi MC ya? Karir dia yang sekarang lebih aneh lagi buat dia. Karena dulu dia nggak begini banget. Itu gimana? Pertamanya lu itu gimana? Nah, pertama kayaknya bidang entertainment pertama kali itu MC. Tapi sebelum masuk MC kan gara-gara kita bikin I.O. barengan kan dulu kan. Iya. kan. Ya, I started it. Gua barengan sama Lustig kan. Nah, di situ dulu terus kita sempat hubungin Koteo, ingat nggak waktu itu Koteo? Nah, dia berjasa banget sih buat gua. Nah, iya. Kita cuman gara-gara mikir, pas selama ngobrol sama Koteo, gue cuma mikir begini. Kenapa ini orang kan baik banget, gue coba pengen belajar, bener-bener cuma gue pengen tulus belajar, walaupun deep down gue mikir gini, daripada lempar jobnya ke MC lain, kenapa enggak kerjain sendiri di I.O. kita ya enggak? Jadi udah ada paket I.O. ada, MC ada, jadi gue iseng nanya si Kote waktu itu, cuman iseng sebenarnya, kok ajarin gue nge-MC dong? Boleh, dia bilang, ya ini jadwal gue, lu datang aja setiap kali gue nge-MC. Nah, di itu gue cuman jadi kayak pembantunya doang tuh. Gue cuman kerjaan gue bawain jas, ngikut, nanti cuman beberes lagi, ngikut aja ngintil kemana-mana. PA. Bahasa kerennya PA sekarang. Kalau dulu sih jongos. Zaman itu belum ada istilah PA. Atau udah ada tapi kita nggak tahu. Kalau dulu mah Rodis. Dulu mah opas, tukang jaga sepeda. Nah, jadi ada dulu istilahnya Vanpo. Sama gini. Ternyata kayaknya dulu kan didikan si Papi kan lumayan keras ke kita. Gua rasa sih ya, kalau sekarang gua lihat si Ben, kayaknya dulu gua waktu masih kecil gua kayak si Ben. Cuman mungkin dulu diredam aja kali. Mungkin juga dulu gua bawel, gua cerewet, gua
orang entertainment juga. Karena pas dulu keseringan I.O. sama si Kode, gue baru sadar ternyata kok kayaknya gue lebih seneng ada diliatin orang daripada di belakang layar. Nah itu doang. Di hati gue cuman kayak ada keinginan, kayaknya gue bosen di belakang layar, gue pengen ada diliatin orang. Nah muncullah, nah ini kayak kalau kata Steve Jobs, connect the dot ya, munculnya, tapi kasih karunia Tuhan juga ada, karena tiba-tiba bisa ketemu Koteo lah, terus gue bisa keberanian nanya, akhirnya jadi ngikut dia terus-terusan, sampai akhirnya gue beneran nge-MC cuman baca foto doang. Nah, pas udah long story short, masuk siaran itu karena gue harus nerjemahin, gue kan kerja di international school, gue harus nerjemahin ekspatriat wawancara di radio ke Maestro. Nah, di situ gue lihat lagi si ekspatriat ngomong di belakang mic. Gue lihat, wah, kayaknya gue nggak pengen gue yang nerjemahin doang. Gue mau gue yang di belakang mic. Akhirnya gue iseng, gue ngelamar ke Maestro. Cek suara, terus masuk, diterima. Walaupun waktu itu siarannya, kalau kata gue yang dengerin cuman, kalau nggak makhluk halus, ya orang mabok ya. Karena jadwal siaran gue hari Sabtu, jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Gue pikir siapa yang dengerin? Kalau nggak orang mabok, makhluk halus. Antara dua. Udah gitu, lanjut lagi, siaran Minggu jam 7 sampai jam 10. Jam 7 pagi sampai jam 10 kan orang ibadah lah, itu radio rohani gue bilang. Jadi intinya gue pikir nggak ada yang dengerin gue waktu itu sebenarnya. Dulu gue sih ngerasa kayaknya bos gue rada-rada underestimate gue nih. Tapi sekarang gue bersyukur. Dulu mungkin nggak ada yang dengerin gue buat belajar gitu loh. Nah akhirnya ya itulah, connect the dot, kasih karunia Tuhan, akhirnya bawa ke dunia. Tahu-tahu dunia salesman, gue pikir gila. Gue udah MC ya, gue dihormatin I.O. kalau masuk ruang wedding gitu. Tiba-tiba gue harus jadi sales. Gak gampang, tapi di dunia sales itu gue belajar ketika gue masuk Prudential, sebenarnya gue ngelihatnya bukan jualannya. Tapi pas leader gue ngejelasin ke gue konsep bisnisnya, gue cuma mikir gini, dulu gue pelayanan di anak muda. Ngomselin, ngejangkau orang, ngebapain, nanti ngejangkau lagi. Mirip sebenarnya. Dan gue cuma ngeliat gini, selama jenjang karir ngomongin ke gue cuma mikir gini, gue disuruh jualan. Itu sama kayak gue disuruh ngejangkau orang, bawa orang ke gereja. Sama, gue pikir, oh konsepnya sama ya. Gimana caranya bangun hubungan dulu? Kan nggak mungkin bilang, langsung tiba-tiba ngajak orang ke gereja. Enggak, ngajak nonton dulu, anak-anak kuliah luar kota cariin kos, nanti baru hari Minggu kemana, lu ada kerjaan nggak ada kerjaan, ikut gue yuk, gitu. Mirip, ternyata gue lihat. Terus nanti jadiin dia leader. Kan itu kayak pembapaan ya. Kalau di bidang gue namanya promosiin leader. Nah, gue pikir promosiin leader ini sih sama aja kayak cetak leader baru Komsel. Gue pikir dulu, gue dulu bisa ituin Komsel banyak, gue pikir. Jadi pas gue lihat, oh penjangkauan lah, terus ngebapain lah, terus ngehubungin orang lah. Gue pikir jam terbangnya gue udah ada. Tapi kali ini gue bisa terapin di bisnis dan gue dibayar. Gue pikir kenapa kagak? Kenapa enggak? Sama kok. Jadi gue lihat sih bukan kerjaannya, tapi prinsipnya sama. Terus dibayar tinggi pula. Oh ya udah, gue pikir kenapa enggak gitu. Jadi itu connect the dot-nya sih kalau gue.